Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah jauhkan beliau semua daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang istiqomah hadir majelis taklim. Allah jadikan kita orang-orang yang setiap harinya bertambah ilmu kita kepada Allah, dan Allah jadikan kita orang-orang yang setiap harinya bisa dekat dengan mereka para ulama, sehingga Allah jauhkan kita daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman, dan Allah muliakan kita untuk meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu dan para bapak, para hadirin hadirat, dan juga segenap pendengar setia radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan selalu diberikan taufik hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama, yang mana belajar ilmu agama ini memiliki fungsi yang banyak. Di antaranya fungsi kita, keutamaan kita belajar ilmu agama agar kita beramal ini dengan benar, agar kita melakukan kebaikan ini betul-betul mendapatkan pahala. Karena kalau kita beribadah tidak didasari dengan ilmu, kadang akan menjadi ibadah yang tidak berbentuk pahala. Mungkin dikatakan oleh orang yang hidup di zaman kita dan kita yang beramal ini ada pahalanya, tetapi karena tidak dibarengi, didasari dengan ilmu, tidak ada pahalanya. Seperti halnya contoh yang sekarang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan masalah sodakoh, bersodakoh. Sodakoh itu adalah definisinya adalah mengeluarkan harta kita untuk taqarruban ilallah, ikhrajul mal, mengeluarkan harta untuk taqarruban ilallah. Kita mengeluarkan harta untuk seakan-akan harta yang kita keluarkan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tiada lain. Ini namanya sedekah. Mengeluarkan harta yang dituju hanya Allah, ini sedekah. Tetapi kalau sedekah ini tidak dibarengi dengan yang namanya ilmu, maka sedekah ini ditakutkan hanya berbentuk di dunianya saja, tetapi di akhirat tidak ada bentuknya. Artinya tidak ada pahalanya. Kita tidak merasakan manisnya pahala daripada orang bersedekah. Sebagai contoh, di zaman Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad,
Datang seorang kepada beliau mengatakan, ya Habib, saya ingin membangun sebuah masjid. Baik, Masya Allah, itu suatu yang baik, ibadah. Lalu Imam Haddad mengatakan, wahai hamba Allah, kalau engkau bersedekah, engkau membangun sebuah masjid, aku tanya kepada dirimu, kalau seandainya sedekah tersebut yang engkau keluarkan dalam bentuk untuk membangun masjid, kalau seandainya yang kau lakukan dari sedekah ini tidak, masjid itu tidak disandarkan atas namamu, artinya masjid ini berdiri tidak ada namamu diungkit-ungkit dalam masjid tersebut, tidak akan dikatakan ini adalah sedekah dari kamu, ini kebaikan adalah daripada kamu. Jadi sedekah yang kamu lakukan ini tidak akan disandarkan kepada dirimu, apa yang ada di hatimu. Engkau bisa menerima? Kemudian setelah itu dikatakan oleh orang ini, ya Habib, susah, berat kepadaku dan hatiku untuk menerima itu. Kalau aku menyumbang, ya tolonglah atas nama diriku. Berat kalau aku ini bersedekah tapi sedekah tersebut tidak diatasnamakan, tidak dinisbahkan, disandarkan dengan saya yang bersedekah. Berat Habib. Maka kata Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, maka tidak usah engkau bersedekah. Tidak usah engkau bersedekah. Kenapa? Tidak ada kebaikan untukmu di akhirat. Hanya akan membuang-buang hartamu saja. Allah tidak pandang itu sebagai sedekah. Kenapa? Sedekah itu yang kita keluarkan hanya tujuannya satu, taqarruban ilallah. Mengeluarkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Makanya diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Nabi pernah menceritakan 3 golongan manusia, yang mana golongan-golongan tersebut sekarang ini di muka bumi ini yang kita hidup sekarang ini dianggap oleh kita orang yang luar biasa. Ternyata di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala dari yang mereka lakukan, tetapi mereka termasuk orang-orang yang dilempar, dicampakkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-ulama. Mereka adalah al-ulama. Siapa yang tidak kenal seorang ulama? Luar biasa. Bahkan kita selalu ingin dekat kepada mereka. Kenapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Artinya kalau engkau ingin tahu ilmu apa yang aku miliki ini, maka dekatlah engkau dengan mereka para ulama. Menjadi tumpuan, panutan, uswah yang namanya seorang ulama. Maka kita berbondong-bondong untuk dekat dengan mereka para ulama. Bahkan kalau perlu rumah saya harus dekat dengan seorang ulama. Tetapi tatkala mereka berada di akhirat, ternyata yang dilakukan itu bukan untuk Allah. Ulama ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya Allah, aku minta pahalaku. Aku menjadi seorang ulama. Aku menuntut ilmu agama, aku sebarkan ilmu agama, aku berdakwah, aku minta pahalaku. Lalu tatkala itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, engkau beramal bukan untukku. Malaikat pun mengatakan, iya ya Allah, dia beramal bukan untukmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah dapatkan pujian, engkau sudah dapatkan sanjungan, engkau sudah dapatkan kemuliaan di mata manusia, dan engkau senang dipuji. Amalmu bukan karenaku. Wahai malaikat, seret ini ulama, lemparkan ke nerakaku sekarang juga. Ulama masuk neraka. Ulama yang dipuji-puji, ulama yang disanjung-sanjung, yang kita pengen dekat dengan mereka para ulama. Yang banyak dari firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan, menampakkan keistimewaan seorang ulama. Tetapi yang dilakukan bukan karena Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diusir, dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada. Ini yang kedua. Siapa itu? Orang kaya, ahli sedekah, dermawan, menyumbang masjid, menyumbang musola, menyumbang majelis taklim, menyumbang pesantren, semuanya. Tetapi tatkala yang dilakukan ini bukan karena Allah, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi ingin disanjung, dimuliakan, dikatakan orang yang dermawan. Di akhirat Allah bangkitkan. Ini orang kaya mengadu kepada Allah, ya Allah, aku minta amal sedekahku, aku minta amal kebaikanku dengan hartaku. Maka Allah katakan,
selama ini engkau bersedekah bukan untukku, tapi engkau ingin dipuji oleh orang, engkau ingin dibilang orang yang dermawan, engkau ingin dibilang orang yang hebat dengan hartamu, maka malaikat mengatakan, iya ya Allah, dia selama ini bersedekah bukan untukmu. Maka Allah katakan, wahai malaikat, seret ini orang kaya yang ahli sedekah ke nerakaku sekarang juga. Orang kaya ahli sedekah sekarang yang kita muliakan, kita sanjung, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Yang terakhir mereka orang yang berjihad di jalan Allah. Tatkala dibangkitkan oleh Allah di akhirat, dia mengatakan, ya Allah, aku minta pahala jihadku. Di dunia aku berperang, di dunia aku mengangkat daripada kalimat la ilaha illallah, aku berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta pahala. Allah katakan, selama ini engkau berjihad bukan untukku. Engkau ingin berjihad ini ingin dibilang orang yang pemberani. Engkau berjihad selama ini ingin dibilang orang yang membantu agama Allah. Itu semua sudah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat tidak ada kebaikan untukmu. Malaikat pun mengatakan, iya ya Allah, selama ini dia berjihad bukan untukmu ya Allah. Maka malaikat katakan kepada malaikat ini, Allah katakan kepada malaikat, hei malaikat, seret ini orang kaya yang ahli sedekah, seret ini orang yang berjihad di jalan Allah, di jalanku, tapi bukan untukku, seret ke nerakaku sekarang juga. Orang yang berjihad di jalan Allah bukan untuk Allah, diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita bersedekah, ini ada namanya adabnya, ada tuntunannya. Orang itu kalau bersedekah memiliki beberapa adab yang perlu diperhatikan. Satu, yang pertama adabnya. Kalau dia bersedekah, hendaknya dia itu mendatangin orang yang akan diberikan sedekah kepadanya. Dan berapa banyak adab ini hilang di antara kita. Kenapa? Karena yang dituju bukan Allah. Dia ingin pamer, dia ingin tunjukkan, dia ingin tampakkan. Kalau kita bersedekah, datengin. Kalau kita memang semata-mata karena Allah, datengin. Selama itu bukan darurah. Kalau darurah tidak bisa kita mendatangin, maka kita umumkan, tidak apa-apa. Tapi tolong berikan itu orang yang datang kemudahan. Kita pernah dengarkan kabar berapa tahun yang lalu, orang ingin bersedekah sampai berapa banyak orang yang pingsan di tempat tersebut. Ini bukan sedekah taqarruban ilallah. Kita ambil contoh Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sedekahnya beliau? Beliau datangin itu orang satu persatu. Didatengin. Bahkan termasuk adab yang kedua yang berkaitan dengan cerita ini, kalau bersedekah itu jangan sampai manusia tahu. Jangan sampai manusia tahu. Imam Ali Zainal Abidin waktu bersedekah dikisahkan 100 orang, 100 kepala rumah tangga yang hidup di zaman Imam Ali Zainal Abidin, setiap sholat subuh dibuka pintu rumahnya sudah ada itu sembako, kalau kata orang sekarang ini, sandang, pangan, semuanya ada. Dan mereka setiap harinya tidak pernah tahu siapa yang memberikan kami ini dengan sedekah ini. Ternyata suatu saat mereka ini 100 kepala rumah tangga buka itu, mereka tidak dapatin di subuh itu ada sedekah, tidak ada. Sampai mereka bertanya-tanya, kenapa tidak ada? Tanya yang sampingnya, iya saya juga tidak ada. Tanya yang sampingnya juga tidak ada. Sampai mereka cari kabar, ternyata di hari tersebut meninggallah seorang imam besar yang bernama Imam Ali Zainal Abidin, dan mereka baru sadar yang selama ini memberikan sedekah kepada mereka adalah Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya waktu Imam Ali Zainal Abidin dimandikan jasadnya, yang memandikan kagetnya bukan kepala, dilihat ternyata di punggungnya Imam Ali Zainal Abidin di kiri kanannya ini ada memar biru, bukan merah lagi. Saking banyaknya beliau itu memikul dengan sendirinya di tengah malam memberikan kepada 100 kepala rumah tangga. Coba siapa di antara kita yang beramal seperti ini? Kita kalau beramal ini suka dipuji. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu bil manni, dengan disebut-sebut. Kita berapa banyak kalau amal itu suka disebut-sebut.
Sampai diceritakan suatu saat ini ada seorang baru pulang dari umrohnya. Kemudian kebiasaan orang kalau selesai umroh itu ngadakan acara tasyakuran, dipanggil. Maka telah dipanggil, selesai acara, ada jamuan. Setelah ini dia yang punya rumah ini datang, dia punya pembantu membawa dengan talamnya ini. Kemudian tatkala ditaruh, maka tiba-tiba orang ini mengatakan kepada pembantunya dengan keras agar yang datang itu mendengarkan, wahai pembantuku, jangan pakai talam yang ini talam yang tahun lalu, ini adalah talam yang 5 tahun yang lalu saya ini baru umroh, tolong keluarkan talam yang baru kemarin saya umroh. La tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan engkau habiskan, hancurkan sedekahmu bil manni, dengan disebut-sebut. Dan berapa banyak kita kalau sedekah merasa bangga, merasa senang. Makanya Imam Haddad tadi mengatakan, kalau engkau bersedekah, engkau membangun masjid, tetapi engkau merasa berat untuk tidak disandarkan masjid tersebut dengan sedekah yang kau keluarkan, engkau susah untuk menjadikan hatimu ini menerima sedekahmu itu tidak disandarkan denganmu, maka tidak usah sedekah. Kenapa? La tubtilu shadaqatikum bil manni, jangan kau hancurkan engkau punya sedekah bil manni, dengan diungkit-ungkit. Makanya Imam Al-Zainal Abidin bersedekah tidak ada yang tahu. Bahkan termasuk keistimewaan kepada mereka ini namanya sedekahus sir. Sedekah dengan diam-diam ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk 7 golongan manusia yang disabdakan oleh Rasulullah, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan manusia kata Rasulullah yang kelak di mahsyar mereka tidak akan merasa kebingungan. Di mahsyar dia tidak akan merasa takut. Di mahsyar dia tidak akan merasa gundah. Kenapa? Yudilluhumullah, Allah memberikan naungan spesial kepada mereka. Siapa di antara 7 golongan tersebut? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Isyarat kepada orang yang bersedekah dengan diam-diam. Dan apa faedah orang yang bersedekah dengan diam-diam? Lebih bisa menjaga hati. Untuk bersedekah hanya semata-mata karena Allah. Lebih menyamankan hati kita bersedekah ikhlas karena Allah. Bukan artinya sedekah yang terang-terangan tidak ikhlas, bukan, lebih bisa menyelamatkan diri. Karena kalau kita dengan terang-terangan kita harus melawan kita punya hati. Nah, kalau ada orang datang kepada kita memuji kita, sifat manusia dipuji, senang enggak? Ada kebanggaan sendiri. Apalagi dipuji karena kebaikannya. Dipuji karena gara-gara dia itu ahli ibadah saja sudah senang. Ini harta yang dikeluarkan ini. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk selalu bersedekah semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adabnya. Yang pertama, datengin orangnya sendiri. Kemudian jangan ada kalau bisa seseorang pun yang tahu. Ini adalah 2 adab tatkala kita bersedekah, datengin orangnya, kemudian berusahalah untuk tidak manusia tahu. Kenapa? Lebih aman menjaga hati daripada riya, agar lebih dekat taqarruban ila Allah, ikhlas karena Allah. Tetapi bagaimana Ustadz kalau ini orang ini sebagai pemimpin atau orang ini sebagai panutan? Kalau dia bersedekah agar yang lain ikut, maka ini tidak menjadi masalah. Dia dituakan, dia menjadi panutan, maka tidak apa-apa. Agar yang lainnya ngikut, maka tidak jadi masalah. Tapi tetap dikatakan bahwasanya hendaknya dia yang bersedekah dengan terang-terangan, maka tetap dia dianjurkan sekali untuk meminta kepada Allah agar dijaga hatinya oleh Allah daripada sifat riya. Ini yang namanya sedekah kita keluarkan karena Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih faedah keutamaan orang yang bersedekah itu? Orang yang bersedekah itu memiliki beberapa kemuliaan yang luar biasa. Di antaranya, orang yang bersedekah itu kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang diberi naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah tadi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tadi, akan diberi naungan khusus
Orang-orang yang bersedekah khususnya sedekah sir, maka hendaknya kita ini selalu bersedekah dengan sedekah sir. Kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, tapi bukan artinya kalau kita bersedekah dengan terang-terangan itu sesuatu yang tidak baik. Oh bukan. Makanya kita punya guru Buya Yahya selalu berdoa, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang ikhlas karena Allah. Bersedekah juga karena Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Kemudian di antara orang yang bersedekah itu kemuliaannya di samping akan diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, orang-orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala double lebih dari apa yang mereka keluarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan, "Man qasamalun min shadaqatin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Mana qasamalun, harta tidak akan berkurang. Min shadaqatin, dari harta yang dikeluarkan. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tapi kata Nabi Muhammad SAW akan bertambah, bertambah, bertambah. Oleh karena itu jangan pernah ragu kita mengeluarkan kita punya harta. Tidak usah ragu keluarkan. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang terjadi di zaman Abuya Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Dohir bin Umar Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Ghadawah, tempat kita punya guru Buya mondok di sana itu. Saya teringat, saya punya ustadz namanya Ustadz Nasihin, Allah yarham. Guru kita punya guru Buya juga. Beliau pernah cerita di kelas. Cerita tentang sifat tawakalnya Habib Hasan Baharun. Abuya Habib Hasan Baharun ini terkenal orangnya memiliki tawakal yang luar biasa. Di antaranya, beliau itu suatu saat ini beliau ini punya uang 600.000, dapat uang 600.000. Ustadz Nasihin ini, maaf Ustadz Nasihin ini dapat uang 600.000, kemudian dititipkan sama Habib Hasan Baharun untuk umroh. Untuk umroh, ya Habib, saya kasih ini uang untukmu ya Habib, untuk umroh, kata Ustadz Nasihin. Baik. Setelah selesai, berapa hari menjelang akan umroh, Ustadz Nasihin ini datang kepada Abuya Habib Hasan Baharun, ya Habib, gimana uangnya, sudah didaftarkan buat umroh? Ustadz, maaf, uangnya saya sodakohkan. Kenapa disodakohkan Habib? Saya tadi habis dari kota Bangil, saya mendapatin banyak di sana itu tukang-tukang becak. Saya bagi uang 600.000 ini kepada mereka tukang becak dan fakir miskin sampai habis loh. Habib itu kan buat umroh. Ya Ustadz, tidakkah engkau ingat dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Ustadz Nasihin terdiam. Ternyata satu hari menjelang umroh, ternyata ada orang memberikan uang lebih daripada 600.000 diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil, ya Ustaz, coba lihat. Yang saya pegang uang lebih banyak daripada apa yang kau kasih. Inilah sabda Nabi Muhammad, kata beliau, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad." Bahkan kadang-kadang kalau kita ini, sampai para ulama, para aslafun saleh menganjurkan, kalau kita ini punya rezeki itu mampet, kok agak susah, pancinglah itu rezeki pemberian Allah dengan sedekah. Ini kan orang bertolak belakang loh, Ustaz, ini saya punya uang sedikit ini, kok suruh sedekah? Ini saya mau apa? Bangun kandang kambing ini. Ini aja uangnya kurang, suruh sedekah lagi. Kalau kita bersedekah, jangan pakai matematikanya manusia. Kalau kita bersedekah, jangan pakai hitungan manusia, nggak bakal nyambung. 1 kurangi 1 berapa? 0. Kita punya uang 1.000, kita sedekahkan 500, sisa berapa? 500. Itu hitungan manusia, hitungan Allah enggak. Sedekah, kita punya 1.000, sedekahkan 500 diganti sama Allah, bisa menjadi 5.000, bahkan sampai hitungan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah ini yang diajar oleh para kita punya guru. Kalau disedekahkan akan bertambah. Tapi ingat, jangan pakai hitungan manusia. Ya inilah kenapa akibat
sebab kenapa banyak orang kok tidak mau sedekah. Di antara sebabnya, mereka orang-orang yang tidak mau sedekah itu sebabnya apa? Hitungannya masih pakai hitungan manusia. Bersedekah hitungannya manusia. Maksudnya apa? Kalau saya sedekah ini entar gimana ini? Saya punya uang cuma 10 juta. Saya punya uang 10 juta. Dan saya pengen apa contohnya? Saya pengen beli motor. Harganya ini mungkin berapa? 12 juta, kurang. Masih kurang 2 juta. Kalau hitungan manusia, saya sedekahkan 1 juta, ya jadi 9 juta. Itu hitungan manusia. Tapi kalau hitungan Allah, bukan seperti itu. Engkau berikan 1 untuk Allah, Allah ganti 10 kalinya. Karena setiap 1 kebaikan, Allah ganti dengan 10 kebaikan. Dan ini yang terjadi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, satu saat beliau datang ke rumah mendapati istrinya Sayyidina Fatimah belum makan. Anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain belum makan. Maka Sayyidina Ali melihat hal tersebut, beliau keluar lagi. Untuk apa? Cari kerjaan. Untuk anak dan istrinya. Pergi beliau. Kemudian beliau cari kerjaan di sana, dia lihat ada pohon kurma, kemudian dilihat ada orang yang punya kurma, kemudian ditanyakan, "Wahai hamba Allah, berikan aku pekerjaan sehingga dengan pekerjaan tersebut engkau berikan aku gaji atau uang." Baik. Engkau panjat, saya punya pohon kurma di atas, ambil aku berikan kau gaji. Baik. Maka Sayyidina Ali memanjat pohon kurma tersebut. Setelah selesai Sayyidina Ali memanjat, habis. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali diberi upah. Sayyidina Ali pulang. Di tengah-tengah jalan subhanallah Sayyidina Ali bertemu orang miskin. Orang fakir mengatakan, "Wahai Sayyidina Ali, berilah aku bantuan. Aku belum makan sama sekali." Maka Sayyidina Ali orang yang betul-betul jud wal karam, betul-betul orang yang dermawan dan memuliakan orang yang selalu minta bantuan, dikasih. Lalu Sayyidina Ali tidak panjang lebar. Yang diingat janji Nabi Muhammad SAW, engkau beri 1, engkau sedekahkan, tidak akan berkurang tapi akan bertambah. Dikasih sama Sayyidina Ali. Pulang Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Fatimah dan juga, "Wahai Fatimah, kita puasa saja ya. Pada hari ini kita tidak makan." Orang yang sudah dididik oleh ayahnya Nabi Muhammad SAW tidak protes, berpuasa. Tiba-tiba tidak berapa lama Sayyidina Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengetok pintu. "Assalamualaikum." Sayyidina Ali buka pintunya, "Waalaikumsalam." "Ada apa Salman engkau ke rumahku?" "Wahai Sayyidina Ali, baru saja ada orang nitip sama saya 9 buah delima." 9 buah delima. Sayyidina Ali tersenyum, kemudian mengatakan, "Betul 9 delima?" "Betul ya Sayyidina Ali." "Jangan dusta, pasti 10 bukan 9. Sayyidina Salman sempat mikir, "Ya Sayyidina Ali, kenapa engkau katakan 10? 9 ini yang saya kasih." Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya Salman, kalau kita berbuat kebaikan 1, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kata sahabat Salman Al-Farisi, "Iya Sayyidina Ali, ini 1 saya pegang." Maka diberikan oleh Sayyidina Ali, kata sahabat, kata Sayyidina Ali, "Tidak apa-apa, ini 1 untukmu," katanya. "Ini 1 untukmu." Keyakinan yang tertanam di dalam diri mereka orang-orang yang percaya kepada Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak ada di hati kita ini. Kita ini hitungannya selalu matematika, terus matematika, terus matematika, terus. Makanya selama hitungannya matematika, ya hasilnya matematika juga. Ya kan? Kita contohnya bekerja, gaji berapa? Sebulan 3 juta. Selama kita nggak mau sedekah, hitungannya matematika. Kalau saya sedekah 3 juta, saya sedekahkan 100.000 saja jadi 2.900.000 dong. Itu hitungan matematika. Ya sudah, kita punya duit 3 juta terus. Tapi coba, kalau tidak percaya kita buktikan. Kita punya gaji 3 juta, kita tidak sedekahkan di bulan tersebut. Bulan depan kita punya gaji 3 juta, sedekahkan sebagian dari harta kita. Coba kita lihat, ada perbedaan tidak dari apa yang kita lakukan ini? Kenapa?
Karena janji Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad SAW tidak pernah meleset sama sekali. Tapi sekali lagi, selama hitungannya kita matematika, ya hasilnya matematika. Hitungannya manusia, ya manusia gitu loh. Ini sebab kadang-kadang orang tidak sedekah, tidak percaya dengan janji Allah. Oleh karena itu marilah kita selalu berusaha untuk melakukan sedekah dengan ingat janji Allah. Jangan pakai hitungan manusia. Juta, wah saya ini bisa mengambil mobil ini murah nih, ada mobil 25 juta. Ternyata itu belumnya 3 juta ini, oh saya ntar bisa beli jam baru. Nah, saya ntar ingin beli apa? Saya ingin beli tanah baru. Oh semuanya. Tolol amal panjang angannya sehingga nggak mau sedekah. Suatu saat pernah datang kepada Sayyidatina Aisyah membawa kambing yang tinggal sahabat-sahabatku semuanya. Baik ya Rasulullah. Kemudian sama Sayyidatina Aisyah disiapkan, dihidangkan, diberikan sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kemudian Nabi keluar, Nabi datang bertanya, ya Aisyah, sudah engkau sedekahkan semuanya, sudah engkau berikan? Sudah ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku sisakan satu. Apa itu? Kakinya kambing. Kalau istilah kita dengkilnya ya, dengkil kakinya. Untuk apa ya Aisyah? Untuk engkau ya Rasulullah. Kalau kita punya istri kayak gini, subhanallah ya. Kita punya uang setiap bulan kita kasih. Ternyata sudah nikah sampai 3 tahun, mabang, ini ada uang 10 juta. Dari mana deh? Setiap uang belanja yang abang kasihkan kepada saya sisihkan sedikit. Ini ada uang 10 juta. Saya lihat abang kok selama ini kayaknya kok pengen punya motor. Kerja kok capek pakai sepeda terus. Ini bang, selama 10 tahun ini saya sisakan, ini ternyata ada uang 10 juta bisa buat beli motor. Oh senang gitu. Oh insyaallah. Ini Nabi Muhammad SAW mendengar apa yang dilakukan oleh istrinya. Rasulullah berikan pendidikan kepada istrinya. Wahai Aisyah, yang kau sedekahkan semuanya itu akan jadi milik kita kelak di akhirat. Allah akan ganti dengan pahala semuanya. Tapi yang kau sisakan ini, yang akan kita makan ini tidak akan menjadi milik kita, karena yang menjadi milik kita adalah yang kita berikan untuk Allah dan untuk daripada mereka para hamba-hamba Allah. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Kalau kita bagaimana? Oh senang punya istri kayak gini. Oh. Bahkan kadang-kadang istri kita kan disimpan, ya. Nah, tapi sesuatu yang ini khusus pendidikan agar apa? Agar kita punya istri itu selalu belajar hidup qanaah. Karena punya istri itu paling enak qanaah, tidak ada yang ngalahin sudah. Istri cantik, ya kan? Bapak masih ingat 30 tahun yang lalu istri Bapak? Masih ingat? Ya kan? Nah, sekarang habis ini ntar pulang, ya lihat istrinya, kayak apa mukanya? Masih cantik, ya kan? Nah, yang dulu kaya, punya uang banyak, coba lihat sekarang. Sudah 30 tahun, mana itu? Tetapi kalau akhlaknya, kalau pribadinya, agamanya, makanya tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW itu menganjurkan kalau kita menikah cari perempuan yang memiliki agama yang baik. Tapi banyak laki-laki sekarang kalau nyari pasti yang cantik dulu. Boleh sekarang cantik disenengin, tunggu 30 tahun itu yang namanya kulit itu, keriput itu. Harta akan berkurang. Tapi kalau akhlak, adab, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa sampai kita meninggal dunia. Kalau kita punya istri yang baik, khususnya sifat perempuan yang qanaah, menerima apa adanya daripada seorang suami. Maka kami serukan kepada yang belum menikah, tolong cari istri yang qanaah. Jangan cari istri yang cantik, jangan cari istri yang beruang, ya kan, punya duit banyak. Makanya kalau kita merujuk kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan perempuan yang paling bagus itu adalah perempuan yang maharnya paling sedikit. Perempuan yang paling bagus adalah perempuan yang maharnya paling sedikit.
Artinya apa? Punya jiwa sifat qanaah, menerima apa yang diberi oleh suami. Tapi kalau belum menikah minta maharnya harus sekian, maharnya harus satu mobil, maharnya harus satu mobil, kemudian harus memberikan emas ya 50 kilo contohnya. Kemudian apa itu, ada biasanya khitbah ya, khitbah lamaran harus membawa apa? Kambing, onta, sapi, semuanya harus dibawa. Nggak usah sama perempuan yang seperti itu. Kenapa? Sebelum menikah saja sudah nuntut banyak, gimana sudah menikah? Apalagi mertuanya minta ini minta itu, aduh. Sebelum menikah aja sudah pusing. Kebayang kalau sudah menikah, dijajah ntar. Maka saya himbau kalau menikah, ya kalau mau menikah, karena kemarin sore ya, atau tadi malam barusan saya bertemu dengan satu orang. Kebetulan saya boncengan dengan dia. Kemudian saya katakan, Mbak, Kang sudah nikah? Belum, Beb. Saya belum menikah. Oh ya. Kenapa belum menikah? Aduh, Beb, susah. Lah kenapa susah? Uangnya belum ada. Lah kenapa? Kan menikah itu kan cukup pakai mahar. Yang penting maharnya selesai. Besok sudah, insya Allah Allah yang tanggung semuanya. In yakunul fuqara yughnihumullah. Engkau miskin nikah niat karena Allah, Allah yang ngatur rezeki semuanya. Berapa banyak orang menikah itu menjadi kaya, punya uang setelah menikah. Habib, kadang-kadang ada tuntutan Habib dari mertua minta ini. Nggak usah Kang, belum menikah saja, belum jadi mertua, masih calon, bakal jadi calon mertua, tuntutannya sudah banyak. Itu perempuan belum jadi istri saja tuntutan sudah banyak. Cari perempuan yang qanaah. Karena Nabi Muhammad SAW sindir dalam hadisnya, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling sedikit maharnya. Ini belum menikah ini. Lalu apa yang harus saya lakukan Habib? Gampang. Kalau punya tekad besar ingin menikah dengan seorang perempuan, maka katakan dengan perempuan tersebut, saya ingin menikah dengan Anda, atau dalam ta'aruf katakan, saya ingin menikah dengan anak Anda atau dengan perempuan tersebut, tetapi saya ini cuma sebagai seorang guru. Contohnya, karena ini yang waktu itu gonceng saya, dia seorang guru aja, guru olahraga dalam suatu sekolahan SD. Katakan kepada calon mertua atau waktu ta'aruf kepada perempuan tersebut, saya ini cuma kerjaan saya guru SD, gaji saya cuma sekian. Kalau Anda mau, saya betul-betul pengen menikah karena Allah. Kalau mau bismillah, kalau tidak mau mudah-mudahan Anda mendapatkan laki-laki yang soleh, yang lebih baik daripada saya, dan doakan saya mendapatkan perempuan yang baik juga. Selesai. Kok dibuat pusing nikah itu? Ada orang sampai umur 40 tahun gak nikah-nikah. Kenapa? Banyak pilihan, kemudian banyak pusingnya sebelum nikah. Ya kan, banyak orang sampai 40 tahun gak nikah, mikir ini mahar. Tidak ada dalam kitab-kitab fikih mahar orang menikah harus bawa 50 kg emas sebagai maharnya. Kemudian kalau ingin memberikan lamaran harus bawa sapi, onta dan kambing. Tidak ada itu. Mahar ya mahar saja. Tapi memang ada di sebagian tempat itu kalau menikah harus ada budgetnya sekian kata orang itu. Sampai ada di sebagian kota ini, saya tahu sendiri ini. Dan banyak saya punya teman cerita. Jadi kalau mau menikah itu harus ngumpulin uang dulu yang banyak. Kenapa? Kalau mau menikah sama orang yang ada di sana, saya tidak sebutkan tempatnya, di sana itu harus ada 27 juta sebagai maharnya. Emasnya harus sekian gram, ya kan? Kalau lamaran bawa, harus membawa lamaran ini dan itu macam-macamnya. Kemudian kalau mau prosesi pernikahan, kan ada sewa gedung, ya kan? Ada sewa gedung. Kemudian ada makanannya, harus memberikan uang sekian puluh juta, bahkan ada yang sekian ratus juta. Makanya pusing ini, ya Allah, nggak nikah-nikah. Makanya saya himbau kalau nikah ketemu perempuan calon mertua seperti ini, katakan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat tinggal, selesai sudah. Ya gimana, sudah ketemu ya kan, ya ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian sudah, ma'asalama, selamat tinggal sudah. Jangan pusing. Nikah ini gara-gara uang aja nggak nikah-nikah. Maka saya himbau yang belum menikah, kalau menikah ketemu perempuan atau calon mertua kayak gitu, tinggalin, selamat datang dan selamat tinggal. Gak usah repot.
belum menikah sudah dijajah, apalagi sudah menikah. Ngontrak, ini kontrakan kok kayak gini sih, nggak layak ini. Makanya banyak orang baru menikah cerai rumah tangganya. Kenapa? Itu. Makanya saya mungkin pernah cerita, ada seorang tabi'in menikah 27 tahun, nggak pernah ribut, nggak pernah ada banting wajan, panci atau piring, atau mungkin diskusi sampai teriak-teriak, nggak ada. Sampai ada seorang bertanya, wahai tabi'in, kenapa engkau saya lihat menikah 27 tahun nggak pernah ribut? Jawab laki-laki ini, seorang tabi'in, dia mengatakan, saya menikah saya buat prinsip. Nah, ini menikah harus punya prinsip. Saya buat prinsip waktu saya pertama kali menikah, saya katakan kepada istri saya, wahai istriku, sesuatu apa yang paling kau tidak sukai dalam diriku? Sudah Anda ada. Nah, ini sekaligus teguran ya. Yang suami kalau kerja suka nongkrong dulu, ada ya? Tapi bukan yang di sini, ini saya cerita suami yang ada di sana itu. Sudah berangkat pagi, pulangnya menjelang maghrib, nongkrong dulu, majelis dulu, ha? Kemudian kadang belum punya anak, kan pusing si istri di rumah sendirian. Ya. Nah, apalagi nih yang ustadz-ustadz ini, ya, yang kadang ngisi acara di sana, ceramah di sana, ya, sudah pulang ke rumah, ya kan, selesai acara ceramah, nggak pulang, datang ketemu istri, bang, kenapa sih? Oh, saya kan ustadz, saya kan dai, nggak enak kalau pulang langsung, pulang jam 1, jam 2, nggak punya waktu, ya. Makanya sudah nikah, akhirnya istrinya ini mulai, aduh gimana sih, bang, kalau gini terus kayaknya saya nggak kuat, bang. Tahu diri, sadar gitu loh, ya. Khususnya yang punya waktu sampai mungkin 25 jam di luarnya itu, harus sadar gitu sama istri. Saya buat prinsip, kata istri saya nggak senang kalau saya kerja nggak langsung pulang ke rumah. Lalu istri saya pun merespon dan respect, bang, apa sesuatu yang paling kau tidak sukai dari diriku? Saya paling tidak senang kalau keluargamu sering main ke rumah. Keluargamu sering main ke rumah. Kenapa? Kalau keluarga ini atau besan ini, ya, atau orang tua ini sering ke rumah, kan biasanya kan seringnya ada ke rumahnya kayak gini. Ini kok anak lihat kok tempat makannya cuma teri sambal ini, ini kena siang ada. Nah, gimana suamimu? Yang benar, bu, ya ini nggak baik sudah. Ini saya dengar kemana ada laki-laki, ribut cerai, ya kan? Nah itu tadi, ya kan? Harus punya prinsip kalau menikah. Kenapa saya seperti ini? Karena banyak yang terjadi seperti ini. Menikah harus punya mahar sekian, harus punya sekian. Sudah kalau melihat perempuan atau calon mertua kayak gitu, itu penjajahan, tinggalin. Selamat datang dan selamat tinggal, doakan. Jangan dibuat pusing. Saya masih ingat itu, saya punya ustadz tadi, namanya Ustadz Nasihin. Punya anak, baru pulang dari Hadramut, Yaman. Kemudian anaknya mau dinikahkan. Beliau termasuk orang yang Masya Allah, luar biasa. Beliau meninggal itu, namanya Masjid Jami Kota Bangil itu, waktu beliau disolatkan, sholat jenazahnya beliau seperti sholat Idul Fitri, ramainya itu. Luar biasa ramainya, karena beliau termasuk orang yang memberikan waktunya hanya untuk Allah, untuk ngajar, berdakwah, macam-macamnya itu, buat kebaikan. Nah beliau ini punya anak mau dinikahkan, subhanallah, dapat anaknya kiai besar, punya pesantren. Sampai beliau ini para habaib, para kiai datang menawarkan mobilnya, menawarkan ini semuanya, dan pingin ngiring daripada anaknya beliau ini. Walhasil singkat cerita, sampai ke tempat tujuan mau dilangsungkan akad nikah. Mertua atau besan daripada Ustadz Nasin ngomong, Ustadz maaf, maharnya berapa? Luar biasa ini. Kalau makanya enak itu kalau nikah itu sama orang yang paham agama, nggak ribut masalah mahar. Ini belum nikah sudah ribut masalah mahar. Ini mau akad baru nanya, Afan Ustadz, maharnya berapa? Kata beliau cerita sama kami waktu itu di kelas, saya punya anak ini nggak mau repot. Kesian kalau maharnya itu besar, pusing ntar saya punya anak. Belum nikah maharnya sudah gede-gede, gimana setelah menikah? Pak Kiai, tidakkah kita ingat dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang maharnya paling sedikit, katanya.
Oh gitu Ustaz ya, berapa? 3.000 perak saja. Itu zaman beliau. Mungkin kalau zaman sekarang ya 20.000 atau mungkin standarnya 50.000. 100.000 lah. Maka Ustadz ini pun, oh ya Ustadz ya, iya sudah. Wow, seorang Masya Allah enak hidupnya. Kata beliau, biar sebelum menikah tidak dijajah, saya katakan perempuan yang paling baik adalah maharnya paling sedikit. Jadi si besan saya ini tahu bahwasanya hidup itu harus qanaah. Jadi setelah menikah nggak ada tuntutan. Ya, jadi kalau yang mau menikah ini, sampaikan kepada calon mertua itu, saya punya kerjaan cuma ini, gajinya cuma sekian, kalau mau maka saya akan menikah dengan anak Anda, dan saya menikah karena Allah, saya ingin insya Allah menjadi pemimpin yang baik. Enak sudah. Jadi jangan pusing, jangan cari cantiknya, jangan cari agamanya dulu. Makanya kalau mau menikah, ya yang belum menikah ya, yang belum menikah, yang sudah menikah ya yang baik-baik ya. Yang belum menikah tolong tekankan ini, menikah jangan dibuat pusing. Menikah senang dengan perempuannya, ta'aruf datang ceritakan sama perempuannya dan juga sama calon mertua itu. Saya punya pekerjaan ini, sebulannya segini, tapi saya sungguh menikah pingin dengan anak Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-lakinya baik, agamanya, hadir majelis taklim, bismillah. Tapi kalau ya ntar saya pikirkan. Nah, ini kalau sudah saya pikirkan kemudian masalah materi sudah. Setelah itu selesai, ucapkan selamat datang dan selamat tinggal sudah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tulul amal. Panjangnya punya angan-angan. Kalau sudah panjang angan nggak bakal sedekah sudah. Kemudian yang ketiga, orang itu susah untuk sedekah itu sebabnya apa? Yaitu dia ragu sama pemberian dari Allah akan diganti sama Allah. Dia ragu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama keraguan ini ada di hati, maka dia tidak akan mudah untuk bersedekah. Ingat janji Allah tadi, kalau kamu bersedekah maka Allah akan ganti. Tidak usah khawatir. Bahkan orang yang bersedekah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisnun. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hasinu amwalakum bis sedekah. Bentengilah hartamu itu dengan sedekah. Artinya bahwa orang yang bersedekah itu hartanya akan dijaga oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Bahkan dikatakan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang bersedekah itu tidak akan binasa. Ma halaka malun fi barrin wa bahrin illa biman'i zakah. Coba. Harta yang ada di darat dan ada yang di laut tidak akan binasa, artinya akan habis dalam keadaan sia-sia, kecuali mereka orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat itu kan termasuk sedekah, tapi sedekah keluaran yang wajib. Jadi tidak usah khawatir, Allah akan ganti, bakar akan dijadikan benteng daripada apa yang kita keluarkan. Tapi selama ini, kalau contoh ada kita punya tetangga di samping rumah kita kadang ada masjid, kita lihat masjid kita ini sudah mau roboh, sudah kalau kena angin ini, kalau istilah tangan ini sudah menggayung-gayungkan tangan ini masjid ini. Tapi biasa saja. Saya pernah suatu saat itu datang ke satu tempat, ada acara di situ, kita ngisi. Masjidnya itu bukan kayak ini, kayak depan ini Masjid Umar, bukan seperti itu. Itu dari bambu. Wah, bambunya itu kalau bisa di istilah sekarang ini bambu sudah tidak layak pakai sudah. Dan di tempat tersebut saya tanya, di sini ada orang kaya, ada banyak Habib, banyak orang kaya. Tetapi kenapa tidak bantu? Tulul amalnya masih panjang dan tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan akan diganti sama Allah. Bayangkan sudah dari bambu, kemudian penutupnya itu dari apa? Dari apa itu? Plastik. Mending plastiknya tebal, plastiknya ini agak tipis. Loh, bagaimana kalau hujan? Ya banjir. Hujan, banjir. Makanya subhanallah, saya pribadi itu kalau ngelihat kemarin itu ada orang mau lamaran itu ya, nah, besok katanya mau nikah kalau tidak salah orangnya itu. Saya datang ke sana, di tengah-tengah jalan waktu kita pakai mobil itu, saya ngeliat ini, makanya saya himbau, kurang baik yang seperti ini. Bukan saya katakan tidak baik ya, kurang baik, kurang sopan. Kita kadang-kadang lihat itu di pinggir-pinggir jalan ya kan, ada orang minta apa itu, minta bantuan kepada orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Untuk apa?
untuk bangun masjid. Untuk apa? Bangun musola. Saya himbau di tempat ini. Itu kurang baik. Saya tidak katakan tidak baik, kurang baik. Kenapa? Bayangkan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang di luar Islam tatkala melihat kejadian seperti ini. Melihat pemandangan seperti ini. Apa kata mereka? Orang Islam untuk membuat tempat ibadah Tuhannya harus minta-minta di pinggir jalan. Coba renungi yang satu ini. Karena saya pernah itu ngisi di satu tempat. Selesai, maka ada yang bertanya, Habib, saya mau bertanya, mangga silakan. Habib, saya ini tinggal di tempat ini sudah lama, saya warga kampung sini asli, tapi saya malu Habib. Karena untuk bangun masjid sini aja kita semua ini harus minta-minta di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, pertanyaannya kayak gini nih. Kemudian langsung ditutup. Wah, ini nih ngajak saya ribut sama orang yang ada di kampung sini, ya kan? Saya malu jadi orang kampung sini Habib. Untuk bangun masjid ini ya harus minta-minta di pinggir jalan. Saya jawab apa ini? Berarti saya harus nasihatin orang yang ada di depan muka saya ini. Ya kalau bertanya ya yang ada sedikit sopan gitu lah. Tidak usah disebutkan saja. Saya pernah ngisi juga 3 hari yang lalu di satu perusahaan itu. Ada yang bertanya, Habib, saya mau bertanya. Tolong Habib jelaskan masalah riba. Di hati saya perasaan ini sudah ditanya ini. Pada pertemuan bulan yang kemarin itu. Habib tolong jelaskan, dan orangnya yang nanya sama. Habib tolong jelaskan masalah riba Habib. Karena kebetulan kami ini bekerja di tempat ini masih berkaitan dengan riba, dan sekarang ini di belakang saya Habib ditunjuk orangnya. Di belakang saya ini Habib, ini adalah daripada orang yang punya perusahaan ini Habib. Tolong jelaskan masalah riba. Aduh, ini maksudnya saya harus ribut sama yang punya ini. Jadi kadang bertanya ini pengen ngadu gitu loh. Ya memang benar mungkin ada orang itu dinasihatin harus lihat siapa yang nasihatin, tapi caranya bukan seperti itu. Itu ngajak ribut itu loh. Itu jebak ustadznya itu. Kan cukup ditanya itu kalau orangnya datang atau kita di tempat itu. Habib di satu tempat kan enak kayak gitu. Dan kita jawabnya enak gitu loh. Kalau kita mau jawab keluarkan semuanya enak. Kalau orangnya ada di depan kita gitu loh. Kan secara tidak langsung nih kamu ini ya ndak boleh, haram neraka, kan ndak enak. Kita pun harus jaga-jaga, harus jaga hatinya. Kan namanya orang berdakwah itu kan harus dengan lembut. Kalau gini gimana lembutnya ini? Orangnya di depan saya dan saya di perusahaannya. Ini bisa-bisa orangnya dipecat, saya nggak ngisi lagi di situ besoknya. Ya kan? Repot juga. Nah, jadi lain kali kalau kita bertanya cukup dikiaskan saja. Ya kan? Ini gimana ya? Ada di perusahaannya, orangnya ada. Cukup dikiaskan saja, Habib. Bagaimana kalau di satu tempat itu ada orang bekerja yang gajinya itu masih berkaitan dengan masalah riba, itu dosanya bagaimana Habib, dan bagaimana dengan bosnya itu Habib? Kan enak kayak gitu. Kita pun jawabnya enak, terang-terangan, langsung dari enak, memberikan jawabannya enak. Ini kalau dikasih tahu saja, ini di perusahaan saya, itu sudah jaga-jaga, harus lembut ini. Ini sudah di perusahaannya, ini bos saya di belakang saya Habib. Ini gimana jawabnya ini? Ya kan? Nah, jadi lain kali kalau bertanya, berdakwah itu ada metodenya. Makanya Allah itu berfirman dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Mau'idatul hasanah itu kedua. Ajaklah mereka, wahai Muhammad, untuk kembali ke agama Allah bil hikmah. Apa itu hikmah? Cara, metode, akhlak yang baik. Baru yang kedua, mau'idatul hasanah. Tapi ini enggak. Saya dihadapkan di perusahaannya, orangnya di depan saya ditunjuk lagi. Makanya saya ini sama santri yang bawa mobil itu, setelah jauh dari perusahaan itu di jalan, Beb gimana ya nasibnya besok, itu yang nanya itu ya. Ya Allah alam bisawab sudah. Ya mungkin sudah tekanan hati, ya kan, teriakan. Ya mungkin dia jadi sahabat Umar bin Khattab, enggak apa-apa lah. Sahabat Umar kan gitu. Waktu orang kafir ditawan, lalu Nabi Muhammad mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, ini anaknya orang-orang kafir yang tertawan ini bagaimana? Sahabat Umar angkat tangan, ya Rasulullah, penggal kepalanya. Biar selesai, biar besok nggak macam-macam lagi sudah mereka. Langsung penggal-penggal aja ini.
Ngomong penggal depan orang-orangnya kan merinding ini orang kafir. Dipenggal, aduh kalau saya dipenggal gimana nasib ini. Ini sahabat Umar bin Khattab, makanya ya sudah, enggak apa-apa, itu mungkin dia sahabat Umar bin Khattab. Dan insya Allah ada sahabat Abu Bakar Siddiq kok yang lainnya. Kalau sahabat Abu Bakar Siddiq katakan, ya Rasulullah, jangan dipenggal ya Rasul. Kita ambil dia jizyah saja sudah, upeti daripada dia untuk memberikan, daripada kalau ingin dibebaskan beri harta sekian. Kemudian kita berharap mudah-mudahan dia kelak akan masuk Islam. Ya kan? Rasul pilih pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Memang harus ada sahabat Abu Bakarnya, harus ada sahabat Umarnya. Coba semuanya jadi sahabat Abu Bakar Siddiq, ya kan? Kayak contoh di satu kota, ya kan? Di satu kota itu ada orang menghina Allah atau menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam, menghina syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya jadi sahabat Abu Bakar Siddiq, sudahlah, nggak usah, biarkan saja sudah. Ntar bakal ada kok orang yang bakal bertindak, sudah kita doakan saja sudah. Kalau semuanya jadi sahabat Abu Bakar Siddiq, makin banyak orang-orang yang injek-injek itu, ya kan? Perlu sangat sekali harus ada sahabat Umar bin Khattab. Karena ini saya pernah dengar ada sebagian orang itu yang mengatakan, buat apa sih Islam keras-keras gitu? Islam harus ngelawan gitu, harus memusuhi orang itu. Sudahlah, kebenaran itu pasti akan datang. Yang namanya kebatilan itu pasti akan sirna. Sudahlah, enggak usah ngamuk-ngamuk, enggak usah ruwet-ruwet, sudahlah, kebatilan akan sirna. Ini omongan orang yang enggak pernah belajar ilmu agama dan enggak pernah mengkaji tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Abu Bakar, ada juga sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, saling melengkapi. Tapi jangan ejek kalau ada orang pengen jadi sahabat Umar bin Khattab. Coba lihat di zaman sahabat Umar bin Khattab, Islam paling tersebarnya Islam itu di zaman sahabat Umar bin Khattab. Sampai dikatakan sampai ke Spanyol, coba bayangkan. Makanya di Spanyol itu walaupun sekarang sudah dikuasai oleh mereka orang-orang di luar Islam, tapi bangunannya, peninggalannya masih banyak. Gereja, daripada bangunan-bangunan yang seperti masjid masih ada di sana. Yang seperti masjid walaupun sudah tidak menjadi masjid lagi itu. Memang harus ada yang seperti itu. Allah sudah katakan ja'al haqqu wa zahaqal batilinal batila kana zahuqa. Datangkan yang benar, yang baik, baru yang batil akan hilang. Kalau yang benar tidak akan didatangkan, yang batil tidak akan hilang. Itu sudah Allah tegaskan. Datangkan yang benar, baru yang batil akan hilang. Jadi saling menghormatin. Kalau ada orang pengen jadi sahabat Abu Bakar Siddiq, yang jadi sahabat Umar bin Khattab menghargain. Yang jadi sahabat Abu Bakar Siddiq menghargai orang jadi sahabat Umar bin Khattab. Selesai. Zaman Nabi apakah dimarahin itu sahabat Umar bin Khattab? Hei Umar, jangan kasar-kasar kamu, kesian itu kalau dipenggal. Padahal Nabi Muhammad itu apa? Rahmatan lil alamin. Tapi enggak dimarahin sahabat Umar bin Khattab. Diminta pendapat yang lain. Coba lihat. Zaman sekarang kan enggak. Orang sudah enggak berjuang, enggak membantu agama Allah, bahkan suka maksiat, ngomentarin orang yang berjuang untuk Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita selalu bersedekah, menggambarkan diri untuk bersedekah dengan ingat bahwasanya setiap yang kita lakukan ini itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah khawatir. Jangan pakai hitungan matematikanya manusia. Selama hitungan kita ini manusia, maka hasilnya pun akan manusia. Tetapi kalau kita hitung itu hitungannya Allah, Allah akan mengganti, dan paling sedikitnya ganti dari Allah 10 kali lipatnya. Dan mungkin di antara kita semua sudah merasakan, mari kita buktikan. Dengan sisa umur yang kita masih miliki ini, mari kita gemarkan untuk membantu agama Allah dengan kita bersedekah. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW itu suatu saat, maka sahabat ini spontan mengatakan, ya Rasulullah, harta yang aku cintai adalah hartaku, bukan harta ahli warisku. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, hartamu adalah harta yang kau sedekahkan, sedangkan harta yang kau simpan, harta yang kau tumpuk, itu akan menjadi harta ahli warismu. Coba sekarang, harta yang kita miliki, kalau sudah meninggal, milik siapa? Ahli waris. Tapi harta yang kita miliki ini, yang kita bantu untuk membantu agama Allah, membantu untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW, membantu masjid, pembangunannya, musola, dan juga pondok pesantren, dan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi harta kita.
Nabi sudah tegur dalam hadisnya, orang kalau meninggal dunia 3 perkara yang akan menemaninya: harta, keluarga, dan juga amal soleh. Kalau udah seorang tersebut masuk ke lubang kubur, masuk ke barzah, maka 2 perkara yang akan meninggalkannya: harta dan juga keluarganya. Hanya 1 kata Nabi, hanya 1 kata Nabi Muhammad SAW, yang akan menemanimu. Apa itu? Amalmu. Apa itu amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya harta yang kita miliki ini, yang kita bantu untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka harta itulah yang akan menyenangkan kita. Tetapi selama hitungan kita ini hitungan manusia, maka yang akan kita dapat adalah sebagai kadar daripada hitungan manusia. Tapi kalau kita pakai hitungan Allah, 1 kita berikan, Allah ganti dengan 10, itu paling sedikitnya bahkan lebih akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa hidup kita ini susah, mungkin daripada kita punya rezeki ini tidak begitu luas, maka para ulama mengajarkan kepada kita, pancinglah itu pemberian Allah dengan bersedekah, maka Allah akan ganti lebih dari apa yang kita keluarkan. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya. Selalu pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini menjadikan kita makin dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menginfakkan, mendermagakan harta yang kita miliki ini untuk Allah dan untuk perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diberi oleh Allah keyakinan bahwasanya setiap yang kita berikan untuk Allah dan Rasulnya akan diganti, dan akan diganti di dunia sampai di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma ansur rahana Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi sa'ibil muslimin wa khususan fi Indonesia hadi ya Allah. Allahumma tsabbit ummati Muhammadin liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummati Muhammadin liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummati Muhammadin liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah hadir di majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk selalu dekat dengan mereka para ulama ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan ilmu yang setiap saatnya kami pelajari dan kami dengar ya Allah. Jadikan ilmu tersebut menjadikan kami makin dekat denganmu ya Allah, dan makin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan jadikan setiap ilmu yang kami pelajari ini ya Allah menjadikan kami makin takut denganmu ya Allah, makin tahu kadar kami sebagai hambamu ya Allah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah makin menjadikan kami jauh denganmu ya Allah, dan jauh daripada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah menjadikan kami makin tawadhu, merendahkan kami di hadapanmu ya Allah, tidak menjadikan sombong kami di antara hamba-hamba yang lain ya Allah. Jadikan ilmu yang selama ini kami pelajari ini ya Allah untuk melihat aib kami yang begitu banyak, kejelekan kami yang tidak terhitung, dan juga maksiat-maksiat yang begitu banyak ya Allah. Jangan kau jadikan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah untuk mengoreksi kejelekan orang lain, untuk melihat aibnya orang lain, untuk membuka daripada kemaksiatan orang lain ya Allah. Tapi jadikan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah untuk menjadikan kami makin tahu bahwasanya dosa kejelekan kami lebih banyak daripada hamba-hambamu yang lain ya Allah. Dan pada kesempatan kali ini ya Allah, kami belajar untuk yakin bahwasanya segala sesuatu yang kami berikan untukmu ya Allah, dan untuk perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad akan kau ganti ya Allah di dunia maupun di akhirat. Maka berikan keyakinan, kemantapan kepada kami ya Allah dengan hal tersebut ya Allah. Kalau di antara kami ya Allah ada yang saat ini tidak yakin dan tidak mantap dengan apa yang kami berikan, apa yang kami keluarkan untukmu ya Allah, untuk membantu agamamu ya Allah, untuk kekasihmu Nabi Muhammad dan perjuangannya ya Allah, maka pada kesempatan kali ini yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, berikan keyakinan kepada mereka ya Allah bahwasanya setiap yang kami, yang mereka keluarkan akan diganti olehmu ya Allah. Tidak itu di dunia akan diganti olehmu ya Allah, dan juga di akhirat
akan Engkau ganti dengan kebaikan ya Allah. Maka tancapkan, goreskan dan ukir ini janji-Mu ya Allah dalam hati kami ya Allah, sehingga kami tidak ragu dengan dunia, nikmat yang Engkau berikan, harta kepada kami mampu, dan Engkau berikan keyakinan kami untuk mengeluarkan daripada apa yang kami keluarkan ini ya Allah. Karena banyak sekali di antara kami yang memiliki harta ya Allah, harta tersebut hanya kami tumpuk, harta tersebut hanya untuk kebanggaan kami, tapi kami sadar kalau kami meninggal dunia, harta tersebut tidak akan kami bawa, harta tersebut tidak akan menyenangkan kami, tapi harta yang menyenangkan kami ya Allah adalah harta yang kami keluarkan untuk membantu agama-Mu ya Allah dan berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadi berikan kepada kami hati-hati yang bersih ya Allah, sehingga kami termasuk orang yang bersedekah hanya untuk semata-mata hanya karena-Mu ya Allah, hanya untuk mendapatkan magom di sisi-Mu ya Allah, hanya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Kau keluarkan sedekah kami ini ya Allah untuk mengotori hati kami dengan ria, dengan sombong, dengan menyanjung dari apa yang kami keluarkan ya Allah, tapi jaga hati kami daripada seluruh penyakit hati ya Allah, khususnya ria. Dengan amal kami, dengan sedekah kami berbangga, dengan ibadah kami, dengan ilmu kami, dengan dakwah kami, dengan apa yang kami keluar, kami bangga dengan itu semua ya Allah, dan ingin dipuji karena kami tahu ya Allah, kebaikan, sedekah, amal yang kami lakukan bukan karena-Mu ya Allah, tapi ingin dipuji, ingin disanjung oleh daripada hamba-hamba-Mu ya Allah. Itu semua sirna tidak akan kami dapatkan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, abadikan amal kami dengan ikhlas, jadikan hati kami Engkau jauhkan daripada penyakit-penyakit hati ya Allah, jauhkan daripada ria, daripada sombong, daripada sum'ah, daripada hasad, iri, dengki dengan sama kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dan juga ridha dengan pemberian yang Kau berikan kepada sahabat-sahabat dan keluarga dan juga hamba-hamba-Mu ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, tatkala Engkau cabut nyawa kami semua ya Allah, cabut nyawa kami semua dalam keadaan kemuliaan seperti ini ya Allah, sebagaimana Engkau lihat kami ya Allah, Engkau lihat kami ya Allah pada kesempatan kali ini ya Allah, kami berusaha istiqamah hadir majelis taklim ya Allah, maka jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah kecuali dalam keadaan mulia menghadiri majelis taklim ya Allah. Dan Engkau lihat di antara kami ada yang tekun dengan ibadahnya ya Allah, maka jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah kecuali kami dalam keadaan beribadah ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, karena kami sungguh takut kalau kekasih-kekasih-Mu setiap malamnya menangis, di pagi harinya ditanya, wahai wali Allah, kenapa kami lihat matamu bengkak, bahkan matamu sampai merah membiru seperti itu? Maka kekasih-Mu mengatakan, bagaimana aku tidak menangis setiap malamnya? Karena aku takut kalau Allah cabut nyawaku dalam keadaan su'ul khatimah, bermaksiat kepada Allah. Itu kekasih-Mu ya Allah yang setiap malamnya menangis sampai bengkak matanya merah dan membiru karena takut meninggal su'ul khatimah. Lalu bagaimana dengan kami yang kami ibadahnya sedikit, kemudian sedekah yang kami keluarkan untuk membantu agama-Mu ya Allah betul-betul sedikit? Lalu bagaimana dengan kehidupan kami? Tapi kami berjanji, kami berniat ya Allah dengan sisa umur yang saat ini Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, kami akan gunakan ini semua ya Allah untuk istiqamah beribadah ya Allah, dan muliakan kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman, dan mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucap kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ada sedikit pengumuman, hadirilah kajian kita Minhajul Abidin nanti malam Sabtu malam Ahad pukul 8 di Masjid Raya Al Mustaqim Meru. Yang kedua, majelis muslimah bersama Umi Ferus Sabtu sore ini jam 3:30 di ruang media Masjid At-Taqwa Cirebon. Majelis muslimah Ahad besok jam 1 siang di Mushola Baitur Rahim Karangjalak. Ini sama Umi Ferus ya. Kemudian 4, Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW satu hati di Al-Bahjah 2 besok pagi. Al-Bahjah 2 ini maksudnya ini mana? Wanasaba atau ini salah nih ya, maaf ini salah nih. Al-Bahjah 2 ini sudah ya. Nah ini mungkin maksudnya ini kalau tidak salah di Wanasaba ya, betul Wanasaba ya. Nah di Wanasaba ya,
Satu hati di Al-Bahjah Wanasaba ini ya. Tahu tempatnya ya? Yang dari pertigaan depan ini belok kiri. Di Wanasaba itu, satu hati di Al-Bahjah Wanasaba besok pagi 23 Rabiul Awal atau 22 Juni 2017 di ini kok buyut lagi nih. Ini salah ya. Pokoknya di Wanasaba ya. Coba, mana? Wanasaba ya? Salah ya? Ya. Hah? Oh, ini kayaknya salah ketik ini. Kalau Wanasaba hari Senin kalau tidak salah ya? Senin ya. Ini mungkin ini salah ketik. Besok mungkin maksudnya ya, hari Ahad ya. Nah, kalau yang Umi kalau nggak salah hari Senin. Khusus untuk muslimah, yang bapak-bapak libur dulu, cari majelis yang lain dulu ya. Khusus untuk muslimah besok Senin ya. Dan masya Allah antara banyak syaraif ustadzah masya Allah yang bisa datang hari Senin besok ya. Jamnya jam berapa ini? Nah ya pokoknya besok pagi ya, mungkin sama ya jam 8 kalau tidak salah ya. Pokoknya jam 7 datang lebih awal lebih bagus lah ya. Kemudian yang kelima, nah, ada seruan untuk menabung di BMT Al-Bahjah Syariah. Nah di depan itu. Silakan datang ke kantor atau bisa menghubungi di nomor ini 08522 4433 Nah, mungkin nyatanya kesusahan. Nah, bisa datang ke BMT aja di depan sebelah kiri ya. Kemudian infakan barang bekas IBAB Al-Bahjah bisa diantar langsung ke LBD Al-Bahjah atau hubungi di 08532032970 atau bisa nanya entar ke mana? Ke bagian yayasan di depan. Kemudian infak Sentral Al-Bahjah nomor rekening 7200420092 Bank Syariah Mandiri atau Yayasan Al-Bahjah kode bank 451. Ntar bisa lebih pahamnya bisa ntar datang di mana itu? Di tempat infak dan yayasan di sana. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalam itu hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.